Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dan karena saya ini buat videonya saat puasa, jadi selamat puasa, selamat menjalankan ibadah puasa untuk semuanya. Dan karena ini saya membuat videonya saat ada wabah corona COVID-19, jadi kalian harus tetap jaga diri ya, dan jangan lupa pakai masker saat pergi kemanapun, dan jangan lupa cuci tangan. Pasti kalian penasaran kan? Sekarang saya di sini itu mau buat video apa, mau menyampaikan soal apa? Nah, kalian untuk dunia pendidikan dan khususnya dunia anak usia dini pasti tidak asing dengan pendidikan menurut pendapat Ki Hajar Dewantara, terus Montessori, high school, terus ada siapa lagi ya? Banyak kan? Nah, dan lain sebagainya itu. Pasti kalian akan asing, mungkin beberapa dari kalian sudah tahu, tapi mungkin banyak yang belum tahu tentang pendidikan menurut Charlotte Mason. Ini namanya. Nah, Charlotte Mason ini atau sering dikenal dengan pendidikan karakter menurut CM. Jadi Charles Mason ini biasanya itu disebut dengan CM. Nah, pendidikannya dia itu pendidikan yang lebih gimana ya, pendidikannya itu bagus, pendapat dia itu bagus menurut saya, dan itu lebih dia itu lebih kayak mengajarkan, bukan mengajarkan sih, banyak sekali teori-teorinya dia menyampaikan itu untuk orang tua, untuk calon-calon orang tua. Nah, bagaimana sih menjadi orang tua yang baik untuk anaknya, tapi juga ada bagaimana cara yang baik menjadi seorang pendidik untuk anak-anak. Nah, di sini saya akan menyampaikan pendidikan menurut Charlotte Mason atau CM. Nah, nama lengkap dari Charlotte ini adalah Charlotte Maria Shaw Mason. Seperti ini. Nah, beliau ini lahir di Inggris pada tanggal 1 Januari 1842 dan meninggal pada tanggal 16 Januari 1923. Charlotte ini dia hidup dengan orang tua yang sakit-sakitan teman-teman, dan dia sejak remaja itu sudah menjadi yatim piatu. Kasihan ya. Oke, langsung saja ke pendidikan Charlotte Mason atau CM. Nah, pendidikan CM ini itu dia mempercayai bahwa anak itu adalah titipannya Tuhan. Jadi anak itu hanya sebuah titipan dari Tuhan, titipan dari masyarakat, titipan dari alam. Dan orang tua tidak boleh menganggap bahwa anak adalah sebuah aset pribadinya. Orang tua mendidik anak itu sesuka hatinya, itu tidak boleh, karena anak itu adalah titipan. Jadi sebaik mungkin orang tua itu memberikan kasih sayang, memberikan pendidikan yang baik untuk anak sesuai dengan hakikatnya, seperti itu. Nah, tugas orang tua itu apa sih? Jadi, tugas orang tua itu memberi energi-energi, ide-ide yang positif kepada anak. Terus habis itu orang tua juga memberikan inspiratif yang positif untuk anak, dan melatih kebiasaan-kebiasaan baik untuk anak. Jadi orang tua itu memberikan ide, memberikan energi positif, memberikan kreativitasnya, memberikan inspirasinya, terus memberikan contoh yang baik untuk anak. Jadi seperti contoh nih ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang perlu dicontohkan orang tua kepada anak. Contoh, saat masuk rumah itu memberi salam. Jika orang tua
mengulang-ulang kebiasaan itu, maka anak juga akan ikut-ikut seperti itu, dan anak akan mencontoh itu. Itu adalah sebuah contoh perbuatan yang baik. Itu dilakukan berulang-ulang seperti itu. Lalu orang tua itu hanya bertugas memantik atau memancing anak supaya anak itu bisa menemukan karakternya sendiri gitu. Jadi tidak serta-merta orang tua itu menuntut anak supaya anak itu menjadi baik, karena menurut CM ini pada hakikatnya anak sudah dilahirkan menjadi baik, sudah digariskan menjadi baik atau buruk, tergantung dia memilih jalur yang mana. Nah, ini tugas orang tua untuk memantik atau memancing anak untuk jalan yang kepada arus yang sudah ditentukan, seperti itu. Nah, memang orang tua di sini itu tugasnya hanya memantik atau hanya memancing anak, tetapi jangan sampai anak itu tidak taat kepada kita atau tidak hormat kepada kita. Karena rasa hormat kepada orang tua itu tetap harus dijaga harus dijaga oleh anak sejak dini. Jadi kita juga harus mengajarkan hormat kepada orang tua kepada anak sejak dini. Karena dengan anak hormat kepada orang tua atau menghargai orang tua, maka anak akan mempunyai karakternya sendiri. Itu adalah salah satu karakter yang baik. Menurut CM, otoritas itu penting, tapi tidak boleh melebihi batas-batasannya. Jadi otoriter orang tua itu penting, tetapi jangan sampai berlebihan ya. Lalu bagaimana sih kita sebagai orang tua untuk menyekolahkan anak kita? Nah, yang pertama, carilah sekolah yang menggunakan sistem pendidikan sebagai instrumen, bukan sebagai esensi. Jadi sistem pendidikan itu sebagai instrumen gitu, bukan sebagai esensi dari sekolah itu. Dan orang tua harus tetap menganggap pendidikan adalah metode, bukan sistem. Jadi pendidikan itu adalah sebuah metode bagaimana anak itu belajar, bukan sebagai sistem untuk menumbuhkan rasa minat belajar anak, tapi sebagai metode bagaimana cara mengembangkan kemampuan yang ada di diri anak gitu. Nah, karena setiap anak itu mempunyai potensinya masing-masing, dan itu yang perlu dipantik atau perlu dipancing supaya potensi-potensi yang ada di diri anak itu keluar. Nah, karena anak itu mempunyai pikiran atau mempunyai potensi yang ada di dalam dirinya, itu adalah sebuah instrumen pendidikan. Jadi, bukan pendidikan yang menghasilkan pikiran. Jadi, pikiran itu yang menuntun pendidikan. Jadi, pikiran kita atau potensi anak itu akan terpancing jika kita pancing. Bukan berarti kita memancing untuk mendapatkan itu, tapi memang itu perlu dipancing gitu. Paham nggak? Kalau nggak paham, gini deh. Jadi kita itu punya potensi. Nah, potensi kita itu memerlukan tempat atau wadah untuk menyalurkan atau untuk menyalurkan. Nah, salah satunya adalah dengan belajar atau dengan sekolah, dengan kursus. Dan bukan berarti kita mengikuti kursus itu untuk menciptakan pikiran kita atau menciptakan potensi kita, seperti itu. Jadi kursus atau tempat sekolah itu adalah wadah untuk menuangkan pikiran kita, potensi kita. Bukan sekolah itu yang menumbuhkan potensi yang ada di diri kita gitu. Dan satu lagi, tugas pendidik itu bukan membuat anak cinta kepada belajar, tetapi membuat anak memelihara rasa cinta dia kepada belajar itu. Nah, tadi kan anak sudah mempunyai potensi kan. Nah, itu bagaimana caranya supaya anak tetap mencintai potensinya dengan belajar, bukan menumbuhkan rasa cinta terhadap belajar. Nah, di dalam pendidikan CM ini ada beberapa hal yang sangat diperhatikan atau yang digunakan untuk mendidik anak. Yang pertama adalah living book. Apa sih living book itu?
Nah, living book adalah buku yang berkualitas untuk anak. Buku yang isinya itu bukan hanya tulisan-tulisan yang tidak mendasar atau yang hanya sebuah tulisan biasa yang ditulis hanya untuk kepentingan pribadi penulis dan pencetak. Buku living book adalah buku yang benar-benar memperhatikan isi dari buku itu tersebut. Biasanya buku living book ini banyak isinya itu lebih banyak ilustrasi atau gambar daripada tulisan, sehingga anak dapat menuangkan ide-idenya melalui gambar tersebut dan didukung oleh tulisan atau keterangan yang ada di buku tersebut. Yang kedua adalah narasi. Kenapa harus narasi? Karena narasi sangat membantu guru untuk menentukan seberapa paham anak tentang pembelajaran yang telah dia pelajari. Dan dengan narasi, anak akan benar-benar paham tentang apa yang dia pelajari. Contohnya, dengan narasi, anak disuruh menceritakan kembali apa yang dia dapatkan atau apa yang dia pelajari dari pembelajaran. Karena jika anak benar-benar paham, maka anak dapat menceritakan hal tersebut dengan baik. Namun jika anak tidak paham, maka anak hanya menceritakan hal-hal yang dia tahu saja. Nah, di situ menjadi nilai atau menjadi cara untuk guru tahu seberapa dia paham tentang pembelajaran yang diberikan kepada guru. Yang selanjutnya adalah membaca, menulis, dan tata bahasa. Nah, di pendidikan CM ini juga mengajari membaca, menulis, dan tata bahasa. Tetapi mereka mengajarinya pada tahap anak sudah memasuki sekolah dasar. Dan di sini saat guru mengajari, guru juga tidak boleh tergesa-gesa mengajari anak supaya anak bisa menulis, membaca, dan menggunakan tata bahasa yang baik. Nah, sebelum guru memberikan pembelajaran tersebut atau menuntun anak, guru juga harus paham seberapa baik anak mempraktekkan atau menggunakan bahasa lisan yang baik dalam keseharian anak. Dan pendidik hanya boleh memberikan pembelajaran ini sedikit demi sedikit, harus ada step by stepnya. Yang selanjutnya adalah pendidikan agama. Nah, di dalam kurikulum atau pendidikan CM ini, pendidikan agama adalah salah satu pendidikan yang penting. Karena ada 3 faktor atau 3 pendidikan yang sangat ditekankan oleh CM. Yang pertama adalah pendidikan agama, yang kedua adalah pendidikan manusia, dan yang ketiga adalah pendidikan alam. Dan CM sendiri menegaskan bahwa mendidik agama kepada anak tidak serta-merta hanya diberikan baik buruk, boleh tidak, haram, dan halal, tetapi lebih menekankan kepada contoh-contoh positif seperti ibadah setiap hari atau ibadah sehari-hari. Contohnya, jika kita beragama Islam, maka kita mengajari anak atau memberikan contoh anak sholat 5 waktu, lalu mengaji dan salam. Dengan kita memberikan contoh yang baik kepada anak, maka anak akan lebih mudah menerima daripada kita hanya memberikan teori-teori kepada anak. Karena pada dasarnya anak itu lebih menerima contoh-contoh atau keseharian kita yang baik, bukan hanya sebuah teori. Terus yang selanjutnya adalah sejarah. Kenapa sih sejarah itu penting? Seberapa pentingnya sih sejarah untuk mendidik anak? Nah, Charles Tate mengatakan bahwa janganlah kita menunda-nunda untuk menawarkan diet sejarah yang liberal dan kaya pada setiap anak di negeri ini.
Sebab sejarah akan memberikan bobot pada keputusan-keputusan mereka, menambah pertimbangan pada tindakan-tindakan mereka, dan stabilitas perilaku mereka. Tanpa stabilitas itu, kita akan tercebur ke dalam berbagai lautan hura-hura yang berbadai. Nah, jadi kenapa kita perlu mengajarkan sejarah kepada anak? Karena dengan kita mengajarkan sejarah kepada anak, saat anak ingin bertindak, dia mempunyai pertimbangan. Dia akan belajar dari sejarah-sejarah yang dia dapat. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah sastra dan puisi. Kenapa sih pendidik atau orang tua harus mengajarkan sastra dan puisi pada anak? Karena karya sastra dan puisi itu adalah sebuah karya yang di dalamnya berisi tulisan-tulisan atau karya-karya yang membuat anak semakin berpikir kritis dan membuat imajinasi anak itu mengasah imajinasi anak. Contohnya nih, kita memberikan sebuah karya sastra berupa novel contohnya. Saat anak membaca novel, maka imajinasi anak akan bekerja atau akan berkembang. Lalu saat kita memberikan puisi atau mengajarkan anak membuat puisi, nah di situ kita melatih skill anak untuk menulis karya-karya yang indah. Tetapi ingat Bunda, kita tidak boleh memaksa anak ya. Cukup kita ajarkan atau kita sediakan buku-buku atau karya sastra yang baik untuk anak. Yang selanjutnya adalah kewarganegaraan. Kenapa sih anak harus diajari kewarganegaraan? Ini sangat penting Bunda, karena dengan anak diajari kewarganegaraan yang baik, maka anak akan mempunyai jiwa patriotisme dan dia akan membela negaranya dengan rasa yang ikhlas. Maksudnya dia merasa tidak terbebani atau dia merasa itu adalah sebuah tuntutan. Dia tidak akan merasa seperti itu, namun dia akan merasa itu adalah kewajiban dia sebagai warga negara yang baik. Yang selanjutnya adalah bahasa asing. Kenapa sih anak harus diajari bahasa asing? Itu sangat penting, tetapi kita mengajari bahasa asing kepada anak bukan melalui tulisan ya, tetapi melalui lisan. Nah, kita mengajari anak itu tidak serta-merta harus yang berat-berat. Kita bisa mengajari bahasa asing kepada anak itu dengan kata-kata atau dengan kata-kata yang ringan. Contohnya, kita sebagai warga Indonesia, kita tetap akan mengajari anak bahasa ibu atau bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang digunakan oleh ibunya. Tetapi kita juga harus mengajari bahasa asing kepada anak. Contohnya bahasa Inggris. Nah, di sini kita mengajari anak itu dengan lisan, tidak tulisan. Contohnya nih, kita mengajari anak mengucapkan selamat pagi itu dengan good morning, terus kalau malam good night, seperti itu, atau thank you. Dengan kita mengajari bahasa asing kepada anak sejak dini, maka saat dia dewasa, dia tidak akan kesulitan untuk belajar bahasa asing. Tidak bisa kita pungkiri jika esok saat dewasa anak ingin belajar ke luar negeri, otomatis dia harus bisa menguasai bahasa asing kan. Nah, di situ akan membantu anak untuk lebih mudah belajar bahasa asing, karena sejak dini dia sudah diajari kata-kata atau kalimat sederhana dalam bahasa asing tersebut. Nah, dan jika kita mengajarinya dengan lisan, anak akan lebih mudah menerima dan dia tidak akan pusing. Karena masa iya sih anak usia dini diajari tulisan bahasa asing. Lalu yang selanjutnya adalah musik dan seni. Kenapa musik dan seni juga diajarkan atau penting? Karena tidak semua orang menuangkan idenya atau menuangkan kreativitasnya, menuangkan imajinasinya itu ke dalam sebuah tulisan
berupa buku atau novel, karya sastra, puisi dan lain sebagainya. Karena tidak sedikit juga seniman-seniman itu menuliskan karyanya dengan lagu. Nah, lagu juga akan mudah diterima oleh anak karena anak akan mudah menerima lisan daripada tulisan. Yang selanjutnya adalah sains. Kenapa sains penting? Nah, pasti Bunda-bunda dan pendidik di sini menganggap bahwa sains adalah ilmu yang membuat anak atau untuk menciptakan anak supaya siap bekerja di bidang-bidang tertentu kan. Memberikan pendidikan sains kepada anak agar anak tahu bagaimana caranya berbudaya. Jadi anak diajarkan langsung ke prakteknya, ke alamnya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah matematika dan logika. Kenapa sih kita harus mengajarkan anak matematika dan logika? Karena dengan kita mengajari matematika dan logika, maka anak akan belajar menalar dengan baik, lalu logika dia akan berjalan, dan anak akan terbiasa menganalisis permasalahan, berpikir cepat dan akurat, serta bersikap jujur secara intelektual. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa kita hidup tidak jauh-jauh dari matematika dan logika kan? Maka dari itu sangat penting anak diajari matematika dan logika. Yang selanjutnya adalah pendidikan jasmani. Nah, pendidikan jasmani ini sangat penting karena percuma saat anak pintar dan cerdas tetapi tubuhnya tidak bugar, sama saja kan? Dia hanya bisa dia tidak bisa memaksimalkan ilmu yang dia miliki jika dia tidak mempunyai tubuh yang bugar dan sehat. Maka dari itu, pendidikan jasmani sangat penting untuk anak. Melatih otot-otot anak, melatih motorik kasar dan halus anak itu sangat penting. Yang selanjutnya adalah hasta karya dan keterampilan. Kenapa hasta karya dan keterampilan itu penting diajarkan oleh anak? Karena setiap anak memiliki bakat dan keterampilannya masing-masing. Tidak semua anak mempunyai bakat dalam bidang sains. Maka dari itu, hasta karya dan keterampilan itu penting diajarkan kepada anak, supaya anak mempunyai keterampilannya masing-masing. Bukan mempunyai sih, lebih tepatnya mengasah keterampilan anak, supaya keterampilan yang ada di diri anak itu tidak tumpul. Karena setiap anak diciptakan pasti mempunyai keterampilannya masing-masing. Maka dari itu, pendidikan CM mengusahakan sekolah harus jadi wadah untuk mengasah keterampilan anak. Yang selanjutnya adalah bacaan dan kegiatan bebas. Nah, di pendidikan CM ini juga membebaskan anak dari yang namanya PR. Kenapa CM membebaskan PR atau tidak memberikan anak PR? Karena CM ingin anak mempunyai jam bebasnya masing-masing. Jadi, setelah pembelajaran di sekolahan selesai atau pembelajaran di kelasnya selesai, anak tidak akan terbebani oleh tugas-tugas yang diberikan oleh pendidik. Jadi, anak mempunyai waktu bebas untuk mengeksplor dirinya masing-masing. Entah mereka menggunakan waktu bebasnya untuk membaca, atau berbaur langsung dengan alam, atau mengasah keterampilan mereka masing-masing. Jadi mereka mempunyai me time. Nah, dari beberapa yang telah saya sampaikan, saya menarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, orang dewasa memiliki otoritas terhadap anak, namun bersifat terbatas. Jadi, otoritas yang dimiliki oleh orang dewasa, orang tua, atau pendidik memang ada, tapi terbatas. Yang kedua adalah ada 3 instrumen penting dalam pendidikan CM. Yang pertama, lingkungan pendidikan. Yang kedua, kedisiplinan. Dan yang ketiga, ide-ide yang hidup dan bergerak. Apa sih yang dimaksud lingkungan pendidikan? Yaitu lingkungan yang baik akan
memacu perkembangan anak jadi maksimal. Lalu kedisiplinan akan melahirkan kebiasaan membentuk fisik dan pikiran. Sementara ide-ide yang hidup dan bergerak akan memberi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan yang baru kepada anak. Dan yang ketiga adalah makanan yang baik untuk anak adalah living book atau buku yang berkualitas baik, berisi tentang ide-ide atau gagasan yang dapat mengembangkan pikiran anak atau yang dapat mengembangkan imajinasi anak. Bukan hanya pelajaran-pelajaran sains, lalu teori-teori saja yang dipelajari oleh anak, tetapi anak juga mempelajari tentang spiritual dan tidak bersifat apa yang dipelajari anak yang penting, tetapi bagaimana mereka mempelajarinya. Jadi proses di sini lebih ditekankan daripada hasilnya. Yang selanjutnya adalah pendidikan itu sesungguhnya ilmu relasi. Jadi harus membangun relasi yang baik antara guru dan anak atau pendidik dan anak, orang tua dan anak, supaya ilmu yang disampaikan oleh pendidik, orang tua, ataupun orang dewasa kepada anak dapat diterima dengan baik. Yang selanjutnya adalah saat menyusun materi belajar, pendidik perlu memperhatikan 3 hal. Yang pertama, harus ada pengetahuan baru yang diterima oleh anak. Yang kedua, pengetahuan harus bersifat beragam. Yang ketiga, harus disampaikan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh anak. Jadi bahasanya jangan yang terlalu teoritis ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah narasi itu penting dalam pendidikan CM. Karena dengan narasi kita dapat mengetahui seberapa jauh anak memahami pembelajaran atau materi yang kita sampaikan. Dari saya mungkin ada salah-salah kata dan mungkin ada beberapa tanggapan atau apa yang saya sampaikan kurang tepat. Saya mohon maaf.